Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for students that already joined this class. And then once again, if you can open your camera, please open your camera now. And then before we start our practical skill, I mean, how to use SPSS and then how to apply the SPSS for the statistic. So I would like to inform you that the first is Reza, when I asked you about the offline, oh, I'm sorry, Reza or Al, what about your class? Because there is no um, confirmation to me which which you prefer. Uh, you just you just prefer to have online class or offline class is okay because you are in the very morning, yeah. 7 p.m. is very morning for me and also for you actually, but we just try to professional. And if you just want to have the class with online, it's okay, it's okay. So I already talked with Pak Suranto. If you only have online class, it's okay. And do you can you hear my voice clearly? Yes, Miss. Okay. So yeah, I need your confirmation letter. And then the second one is I have friends here. Yeah, she will introduce to you. And then she will help me to explain about the SPSS because my computer, I don't know, there is no compatible with SPSS. So I need I need friends to help me to explain the practical skill, but I already record this meeting. I hope that you already joined this class and then you try to apply or you try to using SPSS. You can open this video later. So another things is about your task because I don't know, I still forget I already give you the information or not, but after third practical skill, you will have the task or you will have the assignment for the practicum. So the practical skill and also the common assignment is different. That's the different things. Like for example, you have the assignment one, assignment two, and then quiz, and then other things. That's different with the practical skill. So the practical skill, there are one assignment or one task that you have to uh, do, and you have to work on it. And then today, Mbak Lia or Miss Lia will explain you about the SPSS, how to use it, but it is in Bahasa Indonesia, so I'm so sorry. But I already put the presentation in my class with English. So don't worry with you if you still want to learn with uh English language. So I already provide the PPT with English. Okay, so please before we start, do you have any question? Oh, and then your your examination, second examination that's already released, and then you can check your um grade. But I hope that it is, yeah, it is fair, it is fair to you. And then I don't remember about the score, but you can check by yourself. Okay, so do you have any question? Okay, if you don't have any question, please, Miss Leah, you can start your presentations, and then I still in this room, and then after Miss Leah finish the presentation, and then I will add something.
keakses nggak? Yap. Terima kasih Mbak Ellen. Selamat pagi semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Martalia Santiana Agustin. Saya mahasiswa semester akhir jurusan Statistika. Di sini saya akan membantu Mbak Helen ya untuk pengaplikasian software SPSS. Nah, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat layarnya? Oke, sudah. Ya, kali ini kita akan melakukan praktikum dan SPSS. Nah, sebelumnya kuantitatif itu adalah penelitian empiris dengan datanya yang dapat dihitung. Jadi analisis akhirnya atau analisis data akhirnya itu adalah berbentuk numerik atau angka. Nah, karena kita akan mengolah data yang berbentuk numerik, maka di sini terdapat beberapa software yang bisa digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Itu beberapa di antaranya ada SPSS, eView, Minitab, SAS, RStudio, Stata, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada SPSS. Nah, SPSS ini adalah software yang bisa digunakan dalam bidang eksak maupun sosial humaniora. SPSS juga bisa digunakan pada bidang sosial, komunikasi, pemasaran, pendidikan, politik, sosial, kesejahteraan, keagamaan. Tapi nggak cuma itu, SPSS juga bisa digunakan dalam bidang. Nah, lalu ada eViews. Di sini eViews juga bisa digunakan untuk mengolah data baik eksak maupun humaniora dengan tampilan dan yang beraneka. Nah, dalam eViews ini juga terdapat bermacam dan biasanya eViews ini digunakan untuk uji time series atau uji runtun waktu. Uji runtun waktu atau time series itu tuh uji yang menguji dengan beberapa runtun waktu yang sudah terprogram gitu ya. Jadi kayak misalnya kita mau menganalisis data dari tahun 2000 sampai 2005, lalu 2006 sampai 2010. Jadi rentangnya itu udah ada gitu kalau data time series. Lalu ada Minitab. Nah, Minitab ini juga bisa digunakan dalam bidang eksak dan sosial humaniora. Tampilannya hampir seperti SPSS dan ada berbagai rumus yang tersedia untuk mendukung statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini apa? Statistik parametrik itu adalah jadi sebuah pengasumsian, sebuah sampel yang sudah diketahui parameter populasinya. Nah, Minitab ini juga ada kekurangan, yaitu tidak semua komputer support dengan Minitab, dan apabila menggunakan rumus lanjutan harus mengulang atau menambah fitur baru. Jadi di Minitab ini ada berbagai macam versi, jadi tidak semua komputer bisa support karena versinya itu dan juga tergantung dengan spek dari komputer kita. Lalu ada SAS. Nah, SAS ini menggunakan bahasa pemrograman komputer dan memungkinkan melakukan entry data atau input data, analisis statistik, peramaian riset operasi, peningkatan data, dan pengembangan. Selain ini juga bisa dilakukan untuk uji yang lainnya.
Nah, SAS sudah memiliki fitur yang lengkap dan dapat digunakan di bidang eksak maupun sosial humaniora, namun beberapa memerlukan bahasa pemrograman sehingga agak sulit bagi pengguna baru. Nah, di sini lalu ada R. Nah, R atau R Studio. Ini juga sama bisa digunakan pada bidang sosial, humaniora maupun eksak, dan beberapa fiturnya bisa dirubah, namun aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman sehingga terkadang menyulitkan bagi pengguna baru. Nah, jadi kalau di R ini, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa perintah atau pemrograman. Jadi kalau untuk pengguna baru, itu akan merasa kesulitan dengan software R ini. Jadi mulai dari penginputan data sampai hasil analisis data, itu akan menggunakan perintah pemrograman. Jadi cukup susah kalau untuk pengguna baru menggunakan software ini. Lalu ada Stata atau statistika dan data. Aplikasi ini digunakan untuk analisa kuantitatif yang cukup detail. Stata sering digunakan untuk menganalisis dalam bidang ekonomi, sosiologi, manajemen, maupun epidemiologi. Bisa menampilkan berbagai grafik dan diagram yang bervariasi dan data yang teratur. Nah, jadi selain di Stata, di R itu juga bisa menampilkan grafik, diagram, plot, seperti itu. Dan dalam SPSS juga bisa menampilkan diagram. Nah, lalu karena kita udah itu ya beberapa tadi membahas macam software yang digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, sekarang yang kita pilih adalah software SPSS untuk pengolahan data kita. Kenapa? Karena software SPSS itu adalah software yang digunakan untuk pengolahan data statistik yang paling populer dan paling banyak digunakan seluruh dunia. Dan pada pengaplikasiannya pun untuk pengguna baru itu cukup mudah ya, nggak seribet kalau kita pakai yang ada pemrograman harus pakai perintah. Jadi kalau di SPSS itu nanti ada tampilannya sendiri, nanti kita tinggal memilih metode apa atau pengujian yang gimana yang kita pengenin gitu. Tapi ya, lalu SPSS dipakai dalam berbagai riset pasar, pengendalian dan perbaikan mutu serta riset-riset sains. Jadi memang banyak riset yang bisa dilakukan dengan menggunakan program SPSS ini. SPSS juga dapat membaca berbagai jenis data dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data auditor ataupun menginput manual ke data view-nya. Nah, bagaimanapun struktur dari file data awalnya, data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris dan kolom. Jadi SPSS itu tampilannya hampir seperti Excel ya. Jadi ada baris, ada kolom, lalu ada tools-toolsnya gitu di atasnya. Nanti kita nyoba ya pakai SPSS. Nah, SPSS itu juga digunakan dalam menganalisis statistik tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, jadi algoritma statistika gitu, lalu analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analis. Nah, SPSS ini jadi bisa untuk menganalisis big data atau data yang besar, kayak misalnya sampelnya itu ada ratusan atau ribuan, itu bisa menggunakan SPSS. Lalu penelitian kuantitatif itu tadi saya sudah bilang ya, kuantitatif itu outputnya berupa numerik atau angka, baik dalam data deskriptif maupun inferensial. Nah, data kuantitatif juga bisa diolah melalui SPSS. Data tersebut selanjutnya diolah untuk menghasilkan luaran berupa nilai standar deviasi, varians, simpangan baku, dan lain-lain, seperti yang sudah dipelajari gitu ya. Lalu untuk uji yang bisa dilakukan di SPSS sendiri itu ada banyak ya, terutama ada uji statistik deskriptif, distribusi frekuensi, uji parametrik dan non-parametrik.
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, uji parametrik adalah uji yang sudah diketahui parameter populasinya, sedangkan non-parametrik adalah uji yang tidak diketahui parameter populasinya. Lalu ada uji korelasi atau hubungan, regresi, mean, median, modus, forecast, serta berbagai statistik multivariat lainnya. Nah, statistik multivariat ini apa? Ya, statistik multivariat itu adalah uji yang dilakukan dengan variabelnya lebih dari 2. Jadi itu ya banyak, ada misalnya uji tadi ya, ada korelasi, regresi gitu. Dan uji multivariat ini kan tadi lebih dari 2 variabel. Jadi misalnya variabel X-nya itu ada X1, X2, X3, X4, lalu ada Y1 dan Y2 gitu. Jadi statistik multivariat yang lain. Lalu untuk penginstalan SPSS, di sini saya sudah menautkan link untuk mendownload SPSS yang versi 25. Tapi kalian bisa mendownload SPSS yang versi lainnya disesuaikan dengan spek dari komputer kalian gitu. Jadi ada SPSS 25, ada yang SPSS versi di bawah 25 gitu. Dan ini nanti ada versi yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, nanti kalian sesuaikan aja kalau mau mendownload lalu diinstal itu sesuai dengan spesifikasi dari laptop kalian masing-masing gitu ya. Kalau kalau punya saya punyanya yang SPSS 25. Nah, tadi kan udah Anda menyinggung ya tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kalau kali ini kita akan praktikum SPSS dengan uji statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu apa? Statistik deskriptif itu adalah uji yang menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, nilai maksimum, nilai minimum, sum atau jumlah, dan range. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh ya, contoh dari data deskriptif yang akan kita coba olah dengan menggunakan SPSS. Nah, dalam contoh ini saya mengambil 30 responden atau 30 orang gitu ya, dengan 2 variabel, yaitu kita punya variabel X kompetensi kerja dan variabel Y kinerja pegawai. Tabelnya seperti di samping. Jadi di sini kita akan menentukan statistik deskriptifnya itu dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, dari awal pas kita mulai membuka program SPSS itu akan ada tampilan awal seperti pada layar di sini, dan itu ada dalam, saya perbesar. Nah, jadi tampilan awal SPSS itu nanti ada Miss Lia, kan mungkin bisa dibukakan langsung ininya ya, apa namanya, SPSS-nya aja langsung gitu. Dan teman-teman yang lain kalau bisa silahkan untuk buka SPSS-nya juga. As I mentioned before, yang saya minta teman-teman bisa tutorial di YouTube untuk buka SPSS-nya. Dan sekarang kalau misalnya kalian udah punya SPSS-nya, kalian bisa gunakan device HP itu untuk learning, untuk kita communication. Kemudian yang laptopnya bisa kalian langsung coba. Jadi nanti biar barengan gitu. Nanti Miss Lia ngeklik apa, kalian juga klik di komputer kalian, sehingga itu akan lebih, I think itu akan lebih bisa reminding atau
lebih bisa mengingatnya lebih cepat daripada cuma ngelihat kayak gini. So I hope that you can open your SPSS now. Dan ya bagi yang sekarang menggunakan laptop mungkin bisa diganti atau kalau bisa dua-duanya ya nggak apa-apa gitu. Nanti jadi di split jadi 2 layarnya atau seperti apa, yang penting kalian punya SPSS dan punya ini video ini untuk belajar gitu. Oke, please continue. Ya, jadi kalian bisa ya, ada yang udah punya SPSS belum? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Sebenarnya kalau mendownload itu sebelumnya perlu waktu yang cukup lama ya, jadi nggak bisa langsung cepet gitu. Nah, gimana ya Mbak Helen jadinya? Ini soalnya belum pada mendownload. Nggak apa-apa, jadi sekarang dibukakan aja SPSS-nya, kemudian nanti biar mereka coba sendiri. Ya kalau misalnya sudah download gitu. Oh ya, jadi ini saya izin stop share dulu, nanti saya bukakan dulu SPSS-nya. Bentar. Bentar ya. Masih sedikit loading. Bentar kok gelap ya. Di situ udah terlihat putih. Saya di layar saya masih, nah, oh ya, bentar. Di layar saya kelihatannya masih hitam semua. Oh, sebentar ya. Saya ulangi.
Mohon maaf ya, saya masih loading, kok lama ya. Okay, for waiting Miss Leah to prepare the SPSS, I think better you also can download it by your computer or your laptop. But if you want to have discussed before uh, having practical skill to the real SPSS, based on the presentation from Miss Leah, do you have any questions? If you still remember about the descriptive statistic, itu yang teman-teman sudah pernah hitung ya. Jadi you already count about the mean, range, and then average, and so forth, mode, dan lainnya. Jadi itu yang kalian hitung manual yang kemarin dibuat ujian, kemudian kalian menggambarkan sesuatu, dan yang lainnya sebenarnya bisa disimpelkan, bisa dimudahkan dengan aplikasi ini. So how it works? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Miss Lia. Miss Lia, is everything okay? So please continue. Ya, saya izin share screen. Sekarang apa sudah terlihat? Nah, ya, ini kayak gini ya tampilan dalam SPSS. Jadi ini ada kolom sama baris, sama kayak seperti di Excel. Lalu ini ada tools-nya, di atas itu ada file, edit, view, data, transform, analyze, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tabel yang inputnya. Lalu kalau untuk yang outputnya itu seperti ini. Seperti ini gambaran untuk yang outputnya. Nah, di sini kita coba menginput data ya, tadi data yang ada di PPT. Nah, itu saya sudah bikin di Excel, jadi tinggal saya copy datanya. Ntar saya copy datanya. Nah, setelah di copy, jadi kalian bisa langsung ngetik manual di sini ataupun mengcopy paste dari Excel yang sudah dibuat. Nah, di sini saya paste. Nah,
ini datanya sama ya kayak yang ada di tabel tadi yang contoh yang 30 responden. Ini sampai 30. Nah, lalu di tampilan SPSS yang bagian penginputan data ini ada 2 page, yaitu page data view dan page variable view. Nah, pada page data view ini itu fungsinya untuk menginput data. Jadi semua data itu yang ada diinput ke data view. Nah, setelah diinput ini kan bentuknya masih kayak gini ya, belum ada variabelnya juga. Nah, lalu kita klik di menu variable view. Nah, di sini tampilannya hampir sama ya, cuma bedanya di ininya yang name type kayak gitu ya. Nah, tadi kan kalau kita lihat di data view, nah ini yang kolom pertama itu adalah variabel X dan kolom kedua itu adalah variabel Y sesuai dengan contoh tabel yang sudah ada di PPT tadi. Nah, sekarang pada bagian name ini kita ubah namanya, tinggal diklik aja, terus kita ganti namanya menjadi X gitu ya, variabel X. Lalu yang kolom kedua ini kita ganti menjadi Y atau variabel Y. Nah, ini numerik yaitu angka, dan width ini tuh panjang frekuensi yang kita inginkan. Nah, itu kan tadi cuma 2 angka kalau seperti di apa namanya di PPT-nya itu jadi kayak cuma angka 22, 23. Nah, ini panjang frekuensi. Jadi mau kita tulis 2, 3, 4 ataupun sesuai dengan tampilan ini yaitu 8 juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya biarkan aja ya 8. Nah, di sini desimal. Desimal itu apa ya? Itu angka di belakang koma, angka di belakang komanya 2. Jadi kita lihat data view-nya. Nah, ya kan? Ini kita hilangkan juga nggak apa-apa, jadi kita tulis 0. Ini yang sebelahnya, yang Y juga kita ganti 0. Gitu. Lalu kita lihat, nah variabelnya sama datanya itu bentuknya udah seperti ini. Nah, lalu untuk label, nah label di sini adalah nama dari variabelnya. Kita mau namain apa? Nah, tadi kan yang X itu adalah kinerja pegawai, gitu ya. Nah, lalu yang Y, maaf, yang ini kinerja pegawai, lalu yang X ini adalah kompetensi kerja. Kompetensi kerja atau X. Dan kinerja pegawai kinerja pegawai atau Y. Nah, ini ya. Lalu ini diisi kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, kita lihat, kita pindah ke page yang data view. Nah, di sini kan ada banyak macam tools ya. Nah, kita akan menguji tadi yang namanya statistik deskriptif. Nah, kita pilih analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih yang deskriptif karena kita akan mencari nilai dari statistik deskriptifnya. Nah, yang kolom sebelah kiri ini ada nama labelnya tadi ya. Nah, lalu setelah itu kita pindahkan, kita pilih 2 variabel ini, pindahkan ke kolom variabel di sebelah kanan. Caranya gimana? Ini diklik, langsung diklik panahnya ini. Nah, nanti pindah sendiri ke samping. Yang Y juga ya. Nah, kita pindah. Nah, setelah itu kita klik options.
Nah, apa aja sih yang ingin kita cari? Misalnya kita ingin cari mean, standar deviasi, terus misalnya kita mau cari variance, dan kita mau cari range. Dan kita mau mencari nilai minimum dan maksimum. Kalian juga bisa milih-milih sendiri ya, nanti kalau misalnya mencoba kalian misalnya mau nampilin sumnya, mau nampilin standar error mean-nya, itu juga bisa. Nah, lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, jadi hasil dari output-nya tadi bakalan keluar pada output gitu ya. Nah, di sini sudah ada seperti yang kita cari tadi, yaitu ada range, minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan variance. Nah, hasil dari ini kita bisa mengetahui ya, N itu adalah jumlahnya ya. Jadi kita punya datanya tadi yang X-nya 30, yang Y-nya 30. Nah, lalu range di sini adalah hasil dari selisih nilai tertinggi dengan nilai paling rendah yaitu 7. Lalu untuk range dari kinerja pegawai atau Y itu ada 29. Lalu nilai minimum itu untuk X 20 dan untuk variabel Y 20. Jadi tadi nilai dari datanya itu ya 20. Lalu untuk nilai maksimum dari data kompetensi kerja atau X yaitu sebesar 27. Lalu untuk kinerja pegawai sebesar 29. Lalu untuk mean atau rata-ratanya yang variabel X sebesar 23,83, lalu yang variabel Y sebesar 24,20, lalu di sini ada standar deviasi atau simpangan baku. Nah, simpangan baku dari X itu ada 2,036 dan simpangan baku dari Y itu ada sebesar 2,203 dan variansnya bisa dikatakan dengan standar deviasi dikuadratkan gitu ya. Nah, itu untuk X hasilnya 4,144 dan Y hasilnya 4,855. Nah, nanti kalau misalnya kalian mencoba, itu kalian juga bisa mengganti-ganti sendiri ya angkanya. Jadi kayak datanya misalnya pada contoh punya saya itu puluhan, nanti kalian bisa sendiri nyoba yang ratusan atau ribuan gitu ya. Jadi ini saya hanya mencontohkan saja. Oke, eh, Miss Lia, saya nggak bisa ngelihat outputnya. Apakah yang lain bisa ngelihat outputnya di layar? Nggak bisa. Sama, Mbak. Nggak ada outputnya di sini. Saya nggak tahu. Jadi tadi pas pas eh, apa yang dibacakan outputnya nggak kelihatan di layarnya. Oh ya, sebentar. Saya coba lagi ya. Apakah sudah terlihat? Nah, Oh ya. Nah, jadi tadi ya dalam SPSS itu ada dua, yaitu bagian input dan bagian output. Nah, bagian outputnya seperti di layar ini. Mohon maaf tadi kalau misalnya belum kelihatan ya. Nah, ini mungkin ini apa namanya dari tadi kan hitungannya sudah di oke ya. Nah, kemudian yang diklik yang mana untuk melihat output, kemudian apa namanya dari toolsnya itu ketika bisa melihat hasil ini tuh apakah langsung keluar ataukah apa namanya harus ngeklik apa gitu kan itu harus dijelaskan juga. Jadi biar jelas anak-anaknya. oh ya. Jadi setelah kita tadi udah pilih yang analyze, terus statistik deskriptif, terus deskriptif. Nah, itu langsung muncul hasilnya seperti ini. Jadi ini langsung muncul setelah kita milih yang tadi itu, yang kita udah input data, edit yang dari kolom sebelah kiri kita pindah ke kolom sebelah kanan, lalu kita pilih mau aja yang kita tampilin, yang ada misalnya yang ada range, minimum maksimum itu tadi, kita oke, yang terakhir kita oke. Nah, itu langsung muncul
tampilan output seperti ini gitu ya. Jadi nggak usah nyari outputnya di mana gitu. Soalnya udah ada, langsung ada gitu, langsung kelihatan. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi N itu adalah jumlah datanya tadi ya, 30. Lalu range itu adalah selisih nilai terbesar dan terkecil. Lalu ada minimum, jadi nilai kecil data, maksimum N, deviasi atau simpangan baku, dan yang terakhir ada varians itu. Langsung ada dan langsung bisa diinterpretasikan. Gitu. Yang ini untuk statistik deskriptif ya, seperti yang sudah dipelajari. Gitu. Jadi untuk SPSS statistik itu hanya sampai, tapi nanti bisa juga misalnya banyak ya, sesuai aja sama langkah-langkah yang tadi. Punya saya kan tadi ada 2, nanti misalnya kalau kalian ada 3 atau 4 itu sama kok step-stepnya itu, cuma beda jumlah variabelnya aja. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk pengaplikasian SPSS untuk statistik deskriptifnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini statistik deskriptif dengan SPSS. Oke, nanti kalian nyoba sendiri. Nah, ketika nyoba sendiri nanti saya akan upload apa namanya assignment ya. Jadi apapun hasilnya nanti tolong di screenshot, ini bagian outputnya di screenshot kemudian dikumpulkan gitu. Jadi itu buat tambahan nilai teman-teman. Because I still worry that you got the bad score. Let me see your score here di ini ya, apa namanya, di my class sebentar. Jadi saya berusaha untuk memberikan nilai Anda stabil. Jadi kalau kuantitatif itu kan kita nggak bisa apa ya, tidak bisa oh ini bisa sih dikasih nilai 90 karena opininya bagus. Oh ini bisa dikasih nilai sekian karena ini dan lain sebagainya. Nah, ini hasil kalian yang submit 8 orang, guys. So I don't know yang lain ngerjain atau enggak. Miss Lia bisa di close dulu, saya mau share screen. Setelah itu nanti kalau ada tanya jawab biar setelah ini. Okay, I try to become transparent with you ya guys. Jadi I hope that I can help you very much. Nih, Muhammad Saiful ada telat 4 jam but I still give you the score 75. Kemudian Muhammad Sadik ada ya. Ada di sini atau tidak I don't know. 75 telatnya 7 jam. Kemudian Karisa, I know that you are here Karisa. But you are not open your camera. 80 telat 2 jam. Anissa Jasmine telat juga 1 jam 85. Kemudian Muhammad Alfian telatnya 4 jam 75. Paling tinggi adalah Taufik on time dan saya tidak memberikan potongan nilai atau apa 90. Kemudian Jihan. So Jihan you are here. Telat 2 jam 55 menit. It's almost 3 hours. I give you 79. Heavy. Telatnya 5 jam 23 menit. I still give you 80. Saya nggak ngerti kalian nilai. Sebenarnya kalau kalian telat kayak gini, Pak Suranto don't like it. Jadi ketika misalnya telat 40 ya skornya dikurangi misalnya 1 jamnya 10. Bayangin kalau misalnya Anda itu dapat 75 dikurangi kalau 1 jamnya 5 poin masih dikurangi 20 55 gitu.
kebanyakan dari kalian adalah telat. Yang on time hanya Taufik Hatial Akbar. Itu yang on time. Jadi iya saya masih punya rasa kasihan sama kalian because this is statistic that is not your basic. Jadi I hope that this is become your, I don't want you to thanks Mbak Helen, tetapi I want you to give an effort di akhir. Jadi di praktikum kemudian di proposal, I hope you can give your effort. Karena I cannot help you much more ketika kalian juga nggak mau ada effortnya. Gitu, kayak misalnya, I don't know, but Nina, why you don't submit your ujian? Reza Aji, Reza, ada di sini, Reza ada? Why you don't submit your examination? Can you give me your reason, Reza? I'm late, Mbak. But udah pasrah aja, Mbak. Udah telat gitu. That's okay. Ada yang telat 4 jam, 7 jam, dan lainnya kok. Jadi that's okay for me. Gitu. Gini. You can open the examination now. Setelah ini kamu bisa buka. And then I give you chance. Hari ini dikerjakan. But if you just lose the chance, I cannot help you much more. Yang belum mengisi, I give you a chance. Baik, Reza, kemudian Rino, kemudian Ayuda, Ahmad Muflih, Anisha Damayanti, and also Muhammad Dafa. Okay, I will give you chance for today, only for today. After finish the class, I give you chance untuk mengerjakan, but I don't want you to see others people work. Lihat dong punya lu, misalnya punya Karisa, punya Jihan, lihat dong gitu. I really know ketika kamu nyontek, kemudian kamu mengumpulkan dan you really work by yourself, I really know for that. So I hope that you can work by yourself and then I will appreciate it dibandingkan you just look at your friends work. Ya. Gitu yang lain. But if you don't want you to memanfaatkan this opportunity, ya nggak apa-apa. But I already told you. Gitu. Okay, do you have any question? If you don't have any question, setelah ini saya akan kasih soal di my class terkait dengan tadi ya yang sudah dipraktekkan oleh Miss Lia. That's very simple things. If we are talking about the statistic descriptive yang kalian kemarin harus ngitung manually, kemudian sekarang jeng-jeng tinggal nggak masukin data variabel X yang jangan kebalik, ada variabel X, ada variabel Y, kemudian you just like second minutes or maybe no more than 5 minutes and then udah jadi datanya. So that kind of data kalian kumpulkan and also the interpretasinya. I see in the PPT Miss Lia in the slide is in the slide 20 already talk about the interpret. Jadi setelah kalian setelah kalian dapat hasil ini, so you have to interpret the data. Kolom N menunjukkan apa, kolom range itu apa, dan lain sebagainya. But you have to interpret or you have to make the data voice, make the data can be read very well. Gitu ya. Jadi Mbak Helen waktu praktikum pertama, I already told you about the analysis data and also the interpretation data. So this is the analysis data.
And then this is the interpret. Jadi tugasnya itu. I still pity on you. I still want you to get the maximum score. So help me to have it gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak Helen doang yang berusaha untuk memberikan, oke, saya kasih kesempatan, I will give you the chance, I will give you the opportunity to work on it again, atau oke, saya akan kasih nilai tambahan, habis ini saya akan kasih soal, tetapi kalian nggak ngerjain misalnya. Jadi kita nggak ada. Aku pengennya kalian dapat nilai baik-baik aja nih. I would like to at least B. If you cannot achieve A, nggak mungkin A+ juga ya. A, at least B. Gitu ya. So I give you the chance. I think so many chance that I give to you. Jadi tolong manfaatkan itu dengan baik. Gitu ya. Dari hanya segelintir orang di iGov ini, I hope that you can still have the grade, maximum grade, gitu, sampai ya udah, sampai kalian udah nggak bisa usaha lagi. That's the finish. That's over gitu. Oke ya, got it? Do you have any question? Assignment-nya deadline-nya kapan, Mbak? Karena kan ini belum di-download. Dia udah download sih, tapi filenya hilang, Mbak. Nggak tahu kemana. Okay, I give you until Sunday. I give you the time until Sunday. Only Sunday. Sunday tanggal berapa ya? 5 ya? Sampai tanggal 5. Gitu. So I hope you guys betul-betul, I really want to help you. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mbak, terus nanti kalau misalnya udah selesai kita ngerjain, bentuk pengumpulan filenya seperti apa ya? Apa yang nanti di SPSS bisa di-download atau harus dipindahin ke Word atau gimana? Di PDF-in aja, dipindah ke Word, kemudian nanti di PDF-kan. Sebetulnya itu bisa di-convert, dari output-nya itu bisa di-convert. Nah, kalau misalnya kesusahan, di screenshot aja, kemudian dipindah di Word, kemudian diinterpretasikan, and then you just convert to PDF. Gitu. Oke, Mbak. Thank you. Okay. Any others people wants to ask me or Miss Lia about the data statistic? Nope. I'm so sorry, I cannot change the time. Kayak misalnya kemarin, mungkin teman-teman kalian belum bangun atau apa, but that's our consequence ya. Karena kalian dapatnya jam 7, so we have to be professional. Saya sebenarnya juga masih ngantuk atau masih apa, but I try to be professional. I try to be on time in join this class. Jadi kita saling kerjasama aja. Okay. That's all from me. Miss Lia, do you want to add something? Mungkin cukup itu aja yang saya sampaikan tadi aja. One thing, kalian butuh ini nggak? Sebetulnya pengenalan tools-toolsnya untuk apa saja? Do you need it or you can watch by yourself in video, YouTube, and so forth? Atau misalnya atau biar dikenalkan, misalnya kayak misalnya kalau dari Excel itu untuk kan biasanya diimpor dulu, diekspor dulu ke SPSS-nya, atau misalnya yes perlu tools-nya. Oke, maybe Miss Lia bisa memberikan gambaran ya ini untuk apa analisisnya, yang tadi statistik. Kan tadi kan dianalisis banyak sekali. At least mereka tahu saja walaupun tidak mengaplikasikan semuanya, but at least they already introduced with that tools. Iya. Jadi saya izin share screen lagi ya. Nah, jadi
kita mulai dari sini. Nah, file. Nah, di file ini kita bisa membuka lembar baru dari sini dan memilih script ataupun data gitu, ataupun sintaks. Nah, kalau output ini nanti udah otomatis ada. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita udah menemukan, selesai stepnya sampai akhir, nanti outputnya langsung keluar sendiri. Nah, gitu. Lalu Anda open. Nah, ini juga kita bisa membuka data, kita bisa membuka sintaks, output maupun script. Nah, gitu ya. Lalu Anda import data. Nah, ini kita bisa mengimport datanya ke macam-macam yang ada di layar ini. Nah, lalu kita bisa menyimpan data, lalu ada penamaan datasetnya, kita mau namain apa, lalu ada ini display data file from, lalu ada change data, collect variable inform, jadi informasi tentang variabelnya, lalu ada print, welcome dialog, recently used data, recently used file, dan exit. Nah, lalu kalau untuk bagian edit, ya udah ini kayak biasa gitu loh, kayak biasanya ada undo, ada cut, copy, clear, insert variable, insert case, kayak gitu ya. Lalu kalau untuk di view, untuk view itu ada macam-macam kayak gini ya menunya. Kalau untuk di data, nah ini juga ada macam-macam datanya kayak gini. Nah, kalau yang paling penting kalau untuk menganalisisnya itu ada di bagian analyze. Nah, kalau transform kayak gini, kalau analyze kayak gini. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk mengolah datanya. Nah, di sini ada kayak tadi yang sudah dijelaskan, ada statistik deskriptif. Nah, ini kita bisa mencari apa aja ya. Itu tadi mencari deskriptif yang sudah saya sampaikan, lalu Anda mencari frekuensi, rasio, plot, itu ada di sini. Nah, lalu ada juga Bayesian statistik. Nah, ini juga ada yang kayak ANOVA, regresi linier, korelasi person, gitu ya, kayak gini ya. Nah, lalu di tabel ini juga ada macam-macam tabelnya, lalu komparmin atau perbandingan mean. Nah, itu ada t-test, biasanya t-test langsung. Terus ada juga ANOVA kayak gini, lalu ada general linear model atau GLM, dan itu ada univariat, multivariat. Nah, univariat itu hanya satu variabel. Kalau yang multivariat ini, yang tadi multivariat yang saya katakan itu, multivariat itu lebih dari 2 variabel. Jadi ya kayak X1, X2, X3 gitu. Itu kan variabelnya ada 3. Lalu ada generalis linear model, itu ada 2. Lalu ada mixed model bentuk linear atau generalis linear. Lalu ada korelasi juga, kita bisa mencari korelasi, regresi juga. Nah, di sini regresi itu ada banyak macamnya ya. Ada regresi linear. Nah, biasanya kalau regresi itu regresi linear. Nah, terus ini ada banyak ya, ada non linear juga, ada ordinal, multinomial, logistik gitu. Nah, terus di sini juga ada log linear, lalu ada neural network, lalu ada classify, lalu ada dimension reduction, lalu ada scale, lalu ada non-parametric. Nah, non-parametric tadi, lalu ada forecasting. Nah, forecasting ini peramalan, jadi misalnya kita ingin meramalkan jumlah penumpang pesawat gitu, yang udah diketahui datanya beberapa tahun terakhir. Nah, itu bisa menggunakan ini, forecasting, ya, peramalan. Lalu ada survival, multiple response, multiple imputation, complex samples.
ini ada simulasi. Jadi kayak kita mensimulasikan data gitu ya. Lalu ada spatial and temporal modeling dan direct marketing. Nah, lalu di sini juga ada graph ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin grafik bisa gitu. Lalu ada utilities atau itu ya ke apa kegunaan gitu ya. Lalu ada extension, window, dan help. Tapi kalau yang paling penting itu untuk pengolahannya datanya ada di analyze ini, nanti kalian bisa pilih sendiri kira-kira data kalian mau diolahnya pakai yang mana, mau nyari apanya gitu ada di sini gitu. Mungkin itu aja, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang sering dipakai itu apa ya, Mbak ya? Kalau yang sering dipakai itu tergantung. Jadi misalnya kita pengen mencari yang non parametric test. Nah, itu nanti bisa milih yang apa aja deh, kita punya yang one sample atau independent sample atau real sample. Jadi sebenarnya apa aja yang sering dipakai ya memang kebanyakan ini sering dipakai semua ya untuk pengujian gitu. Jadi tetap tergantung datanya kita data apa. Tapi yang paling sering ya kita mencari korelasi, regresi, kayak gitu sih. Okay. So maybe I would like to add something ya. Jadi Reza and kawan-kawan yang lain, kalau di sosial ya mungkin ya lebih ke what about the social? Kalau yang sering digunakan apa? As Miss Lia mention, korelasi regresi itu paling sering digunakan karena untuk menguji sebuah hipotesis biasanya kita akan punya uji korelasi dan regresi. Kita mau tahu adakah pengaruh, kita mau adakah hubungan dan lain sebagainya, itu biasanya kita akan menggunakan korelasi and regression. So next week we will try to praktek ya terkait dengan korelasi regresi dan juga hipotesis. Nah, itu nanti seperti apa? Kalau ini kan terlalu ini tuh apa ya, basic, very basics untuk statistik. Jadi ini kita hanya memperlihatkan sebuah data, oh kalau kita mau cari mean itu seperti ini, modus itu segini dan lain sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan kalau di sosial untuk mencari sesuatu data itu bukan ini. Kalau ini kan untuk kita sudah punya data, kemudian kita mau menginterpretnya ke sebuah data statistik. Jadi tadi ketemu rata-rata dari sebuah kinerja pegawai dengan kompetensinya itu adalah sekian. Nah, artinya apa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara di sosial, biasanya kita akan lebih cenderung menggunakan korelasi dan regresi. Satu lagi sebetulnya untuk peramalan, cuman when we try to forecast something itu kan X2, X kuadrat teman-teman ingat ya. X kuadrat itu terkait dengan C square, T hitung, T tabel dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah pelajari secara manual. Nah, sebetulnya ketika nanti teman-teman Mbak Helen, ini kan cuman kelas kecil. When I told to you kemarin ketika kita mau praktek, we have two data analysis. Pertama adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah inferensial. Nah, inferensial ini adalah kelas yang besar di mana dia memerlukan sebuah sampel. If you still remember, baru saja minggu kemarin Mbak Helen told you about the data inferensial and also data statistik deskriptif. Nah, di situ perbedaannya. Nah, yang besok Miss Lia akan mencontohkan ketika kita punya misalnya sampelnya 100 atau sampelnya itu 200, and how to find the sample I already told you. Bisa pakai rumus. Rumusnya apa aja? I already give you two terkait dengan bagaimana pengambilan sampel. Tetapi kalau kita sudah bicara pengolahan, ya kita sudah masukkan nih, kalau misalnya sampelnya 50, nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan misalnya pas uji hipotesis, kan satu indikator itu kan punya parameter. Kita mau menghitung kompetensi pegawai misalnya. Kompetensi pegawai itu diukur pakai apa? Nggak mungkin kompetensi pegawai itu ada 50 kompetensi pegawai, kemudian kalian ukur semua.
Kan tidak. Nah, nanti tergantung penelitian kalian. Oh, penelitian kalian prefer ke hanya 5 kompetensi, misalnya kompetensi terkait dengan manajerial, kompetensi tentang leadership dan lain sebagainya. Nah, apakah itu penting dengan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya pakai skala Likert yang 1 sampai 5 ya? Sangat setuju, tidak setuju dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Miss Lia. Gitu. Jadi minggu depan nggak ada penjelasan-penjelasan lagi, but we try to praktek langsung. Jadi harapannya teman-teman minggu depan langsung bisa ngikutin praktek sendiri. Because if you just watch this kind of sample, saya yakin, aduh tadi apa ya yang dimasukin ya? Kok lupa ya? And so forth. Jadi I hope that you for the next week teman-teman sudah punya SPSS-nya, and then we go bareng-bareng. Kita praktek bareng-bareng, kemudian dan ketika praktek, ketika nanti dikasih data, teman-teman nanti kan akan dikasih soal lagi, gitu kan. Jadi harapannya itu langsung bisa dikerjakan, nanti tidak salah lupa, gitu. Oke, gitu ya Miss Lia. Miss Lia nanti minggu depan akan siapkan datanya, kemudian bagaimana cara menguji sebuah hipotesis dengan korelasi regresi dan membacanya seperti apa. She will talk more about that kind of topic. So please be on time karena waktu kita juga terbatas. Setelah ini karena ada kelas lagi, so that's why I cannot change the time. Jadi harapannya minggu depan yuk kita on time bareng-bareng. Kalau misalnya butuh dibangunin, yuk saya nanti video call grup deh dan lainnya. Gitu. Mungkin itu. Ada yang mau tanya? Do you have any question? Do you have any comment? Oke, Miss Lia bisa stop share screen-nya. I would like to know you here. Hafi Al-Hifdi. Are you still here? Are you still in the room to hear Yes, our conversation now? Yes, Mbak. Oh, lagi olahraga ya? Enggak, Mbak, lagi kerja. Lagi kerja? Iya. Kerja apa kamu? I take a part time. Hah? I take a part time, Mbak. Oh, part-time. Okay, Happy. But I hope you understand about our conversation today, and then I hope that you are really clear about our assignment that you have to try. Yeah. Okay. Thank you so Yes, much, Mbak. Happy. Anissa Jasmine. Okay, I know you, and then thank you for open your camera from start, and then we just finish soon. Jihan. Oke, Mbak. Okay, I know Jihan that open your camera. Karisa Ardelia, do you still here? Karisa. Yes, Miss. Okay. So where are you, Karisa? In my dormitory. Okay. Good. So do you understand about our assignment today? A little, but I will ask my friends later. Do you want to Further. ask me now? Do you want to ask me now? Jadi intinya kamu praktekkan apa yang tadi sudah Miss Lia praktekkan. Terus kemudian kamu interpretasikan datanya, and then you just go to my class and then upload it. Just it. Okay? Okay. And then I would like to know Saiful Ridwan. Are you still here? Yes, Mbak. Okay. So do you understand about our assignment today until next Sunday? Yes. Okay. And then Reza, I know you are clever. I know that you are trying to be you know, you try your best. Jadi for all of you in NIGOV class, I give you the chance to complete your assignment, to complete your examination. Gitu. I already trust in you. Jadi kalau misalnya kalian menyanyikan apa yang Mbak Helen sudah berikan, apa ya yang saya kasih kesempatan ini, and then you just pass it, yo,
D ya harus dapat D, E ya harus dapat E. That's the consequence. Okay? Right. Thank you, Miss Lia, for accompanying us in this class. And so sorry, guys. Maybe because this is practical skill, jadi kita pakai bahasa Indonesia is very comfortable language, ya. And then, but I try to still using English for you. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan untuk meng-apply atau mengoperasikan data regresi, korelasi, kemudian uji hipotesis. Okay, have a nice day. Have a nice day. I just close this meeting. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay, bye-bye.